sudah takkan tak tahu akar peluru. Masya Allah, tabarakallah. Itu tak jauh mana. Kalau dari sini ke kota Damansara, daripada Mansara ke Shah Alam, Shah Alam ke USG, USG ke Bukit Jeluntung, Beruntung, Jeluntung, itu dekat, tak jauh mana. Ini ke Jakarta, perjalanan 2 jam. Cop paspor lagi. Untuk apa? Bukan untuk urusan bisnis. Hanya dengan temannya sakit, dia datang berkunjung ke situ. Itu yang mempunyai nilai terhadap langkah daripada kedua belah kaki yang Masya Allah, tabarakallah, insya Allah. Pada saat berjalan di atas eskalator, pada saat menaiki tangga pesawat, turun daripada pesawat, job immigration, kemudian menuju tempat yang berkenaan. Itu dalam sebuah hadis dia akan disertai oleh 70.000 daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Itu amalan tangan dan kaki. Itu baru sedikit nih. Kalau kita langsungkan semuanya banyak Tuhan Haji. Telinga lagi. Eset kita daripada telinga, daripada tangan, daripada hidung, daripada mata. Allahu Akbar, leluasa mata kita memandang. Kadang-kadang dengan kita memandang seseorang dengan sebelah pandangan kita saja dengan penuh hina dan sinis. Itu pandangan yang berdosa. Kita pandang dia dengan penuh hormat dan ta'zim. Kita pandang dia dengan penuh penghargaan. Pandangan kita kepada Al-Quran, pandangan kita kepada kedua ibu bapa, pandangan kita kepada kaum muslimin, pandangan kita kepada Ka'batul Musyarrafah, pandangan kita kepada Telaga Zam-Zam. Itu semuanya ibadah yang akan dihisab dan dimuhasabah Allah nanti pada hari kiamat. Seronoknya bergaung 2 nih, 1 aja, salah satunya saja. Jadi seronok sungguh. Pada saat dengan pandangan mata kita melihat tadi itu termasuk daripada perkara yang akan memberatkan timbangan amal ubudiyah kita pada hari kiamat kelak nanti. Allahu Akbar. Yang kedua, mulut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam di masjid. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Subhanallah 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 subhanallah. Tapi macam mana pun mulut dengan zikir, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tilawah, dan juga dengan amalan-amalan yang seumpamanya semuanya mempunyai keterbatasan yang kalau pada saat kita tidur mulut sudah tidak bercakap, yang kalau pada waktu kita berehat anggota kita tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kalau kita melihat daripada 2 amalan yang itu akan menjadi asbab kita berbahagia dunia dan akhirat, yang pertama daripada anggota, sabar, yang pertama daripada anggota, yang kedua daripada mulut, dia dengan keterbatasannya. Jadi kalau pada saat kita terbaring tidur, bismikallahumma ahya wa amut, tangan kita sudah tidak bergerak, mata kita sudah tidak melihat, mulut kita sudah tidak kumat kamit, di mana dengan seluruh daripada anggota tubuh kita semuanya fasib, semuanya tidak ada yang aktif, tidak ada yang menambahkan kebaikan, pahala, ganjaran, makam, kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab sedang kita rehatkan dalam jangka waktu kadang-kadang tidak kurang daripada 8 jam. 8 jam itu yang normal. Yang tidak normal 8 jam tambah khutbah setengah jam, 8 jam setengah, mengantuk di waktu khutbah, mengantuk di waktu pengajian, di waktu berzikir, tambah dengan mengelamun, tambah dengan menganggur. Itu waktu yang terbuang dalam tiap
hari dalam kehidupan kita. Khair, kita simpulkan berarti kemampuan anggota tubuh kita untuk berubudiyah kepada Allah dan leluasa mulut untuk berzikir, bertasbih dan bertakbir ternyata sudah tersekat dan terhambat pada waktu kita tidur. Macam itu juga akan terhambat kalau pada saat di waktu kita sakit, di waktu kita menderita, anggota sudah tidak boleh digerakkan. Kenapa Tuhan Haji? Ya Allah, kolesterol, darah tinggi, kancing manis, kemudian pula dengan buah pinggang, jantung tersumbat, stroke lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah kaki terangkat macam tu, ayak masuk ke dalam tubuh, mulut nak kumat kamit maju mana ada itu untuk menyedot, untuk mengambil ludah kita. Pada waktu kita memperbaiki gigi, masuk ke klinik pergigian, boleh bertasbih tak pada saat itu? Atau pada saat sudah koma, sudah pitam, sudah pingsan, sudah tidak boleh. Berarti 2 daripada 3 yang saya sebutkan tadi itu ternyata terhambat di waktu kita sakit dan juga terhambat di waktu kita tidur. Tinggal 1 lagi, 1 tadi itu tidak ada tandingannya. Dia sanggup untuk melebihi batasan usia. Dia mampu untuk melebihi batasan umur dan peruntukan yang Allah bagikan kepada kita. Kalau tenaga kita ada waktunya, yang dengan kita tidak bertenaga. Kalau dengan mulut ada waktunya, mulut kita suara sudah tidak syok. Tadi itu boleh lantang, sedap. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, dhahara dinul muayyad bidhuhuril hadi Ahmad, ya Hanana Nabi Muhammad. Kalau pada waktu keras itu hilang suaranya. Ada keterbatasan suara yang merdu tadi itu, kena adjust lagi daripada semula. Tapi ada suatu amalan yang dengan amalan yang terpenting tadi itu, insyaallah selepas azan berkumandang nanti kita akan melangkah kepada amalan yang ketiga yang terpenting dan punya leluasa, boleh menyertakan kita bersama para nabi-nabi, para anbiya, dan boleh menyertakan kita atau membersamakan kita bersama kumpulan asyuhada, as-salihin, ahlillahi ajmain, dengan kemampuan amalan yang ketiga tadi itu, atau dengan amalan yang ketiga daripada 3 bagian yang ada pada diri seseorang, mampu untuk menyertakan kita bersama kumpulan-kumpulan yang terpilih nanti pada hari kiamat. Kita dengar di lantunan azan dan di sahur. Sebelum azan dilantunkan, tadi saya tengok ada sahabat kita sampai tak lanat baca tasbih itu macam mana ya, ya Allah. Jadi imam baca tasbih subhanallah, dia tengah-tengah. Apa yang dipikirkan? Dunia ini jangan terlalu banyak dipikirkan, macam mana pun tetap dia berjalan. Panas tetap panas, sejuk tetap sejuk. Tapi kalau sampai memikirkan dunia, sampai kita mengelamun, tengah-ngah di masjid. Ada lagi tadi satu, pada saat dapat panggilan SMS atau panggilan telepon langsung keluar, belum berzikir lagi. Kita kalau pada waktu makan kita nak ada nasi tambahan, gulainya lebih, makannya lebih. Padahal kadang-kadang belum tentu kita orang yang diistilahkan dengan istilah kita di sini, belum tentu kita kaki makan, tapi tambahannya banyak. Kita nak makan yang sempurna, masya Allah, tabarakallah. Mikrofon 1 tidak cukup kah? Harus 2 kah? Kamera untuk apa? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 cukup. 5 lagi di sini. Coba. Belum lagi dengan iPad tuh, belum lagi dengan tabnya. Berapa? Tak cukup ke 1 orang, nanti kongsi. Ada lagi kamera di sini. Ini bukan kamera, ini apa? Kamera juga. Masya Allah. Tapi pada waktu beribadah, yang mustahak untuk dibaca, kenapa sampai tak baca, dan kenapa sampai peralatan yang seperti ini mengganggu konsentrasi kita berubudiyah kepada Allah. Jangan sampai dahnya duit, tenaga, waktu, kesempatan mahal
ternyata kita laknat dia nanti selepas kita mati. Kenapa? Sebab dia kacau ibadah kita, ganggu konsentrasi kita pada waktu kita beribadah, berubudiyah kepada Allah. Azan dan disahut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Setakat nak tanya. Di sini pada masa menaikkan bendera itu kita berdiri tak? Berdiri. Pada masa sama-sama melantunkan lagu kebangsaan. Berdiri. Dalilnya apa? Hormat je. Hormat kepada lagu atau hormat kepada bendera atau hormat kepada tiang bendera? Hah? Hormat kepada negara. Sebagai tanda hormat kita kepada negara, dan juga lagu yang kita lantunkan itu adalah sebagai suatu luahan ungkapan kata-kata atas kemerdekaan yang kita peroleh pada tahun 57 atau di Indonesia pada tahun 45, tepatnya 17 Agustus 1945. Maka dengan lagu kebangsaan tersebut itu akan dilantunkan dalam keadaan berdiri sampai pada detik sekarang tidak